Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PIK akan menyampaikan materi tentang DOS dan Android. Perkenalkan, nama saya Noval Fatirkan Mahing. Nama saya Al-Rafi Mutiar Mahesa. Nama saya Arsangela Muhammad Alvaro. Dan nama saya Muhammad Firdaus Ardiansyah. Lanjut. Ya. Sejarah DOS. MS-DOS sendiri sebenarnya dibuat oleh perusahaan pembuat komputer yang bernama Seattle Computer Products atau yang bisa disingkat SCP, yang dikepalai oleh Tim Peterson yang belakangan direkrut oleh Microsoft untuk mengembangkan DOS pada tahun 1980 sebagai sebuah perangkat lunak sistem operasi dengan nama QDOS atau singkatan dari Quick and Dirty Operating System, yang selanjutnya diubah namanya menjadi 86 DOS karena QDOS didesain agar dapat berjalan pada komputer dengan prosesor Intel 8086. Microsoft pun membeli lisensinya dengan harga $50.000 Amerika dari SCP, lalu mengubah nama menjadi MS-DOS. Selanjutnya, saat IBM hendak meluncurkan komputer pribadi yang disebut dengan IBM PC, Microsoft pun menjual lisensi MS-DOS kepada IBM. IBM dan Microsoft selanjutnya merilis versi-versi DOS yang lain, di mana versi IBM yang langsung dibundle dengan komputer IBM PC disebut dengan IBM PC DOS, atau singkatan dari International Business Machine Personal Computer Disk Operating System. Pada awalnya, IBM hanya menggunakan apa yang layak digunakan dari MS-DOS yang dirilis oleh Microsoft, seperti program-programnya atau utilitas yang disertakannya. Karena itulah, versi IBM yang selalu lebih lambat dibandingkan dengan versi MS-DOS, tapi MS-DOS sendiri terdapat yang namanya versi 4.0. di mana versi 4.0 adalah versi MS-DOS pertama yang benar-benar sama seperti IBM PC DOS. Karena Microsoft sedang berkonsentrasi untuk mengembangkan sebuah sistem operasi penerus DOS, yaitu OS/2. Terus ada beberapa versi MS-DOS yang ada sekitar 7. Adapun DOS yang beredar di pasaran sangat bermacam-macam. Contohnya aja seperti PC DOS, MS DOS, Macintosh DOS, Apple DOS, Linux, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kelebihan penggunaan DOS. Kelebihan penggunaan DOS sendiri terdapat ada 3, atau bisa juga lebih. Yang pertama adalah dapat lebih mudah membuat folder bersama subfoldernya. Yang kedua, dapat melihat file di suatu hard disk atau folder secara keseluruhan, maupun yang di hidden. Yang ketiga, dapat mengcopy file lebih cepat dibandingkan sistem operasi berbasis GUI atau Graphic Unit Interface. Ya, di DOS sendiri ada berbagai macam serangan yang biasanya terjadi. Salah satunya, ada 4 sih. Salah satunya ada ping of death, sama itu ada UD flooding, SIM flooding, remote control attack. Selanjutnya. Gini. Kompatibilitas DOS. Kompatibilitas DOS sendiri merupakan sistem operasi yang kompatibel dengan PC IBM. MS-DOS sendiri dihasilkan dari permintaan pada tahun 1981 oleh IBM untuk sebuah sistem operasi yang dapat digunakan dalam jajaran komputer IBM PC-nya. Lanjut. Kemudian tampilan antarmuka DOS. Tampilan antarmuka DOS menggunakan tampilan antarmuka seperti CLI, Command Line Interface, atau CUI, yaitu Character User Interface. Fokus utama dari tampilan antarmuka DOS adalah pengetikan teks, tanpa menggunakan format desain tampilan what you see is what you get,
pada monitor, sehingga para penulis tidak bingung dengan banyaknya kemungkinan perubahan layout dan konfigurasi dokumen yang banyak ditemui pada pengolah kata modern. Namun ada juga kelemahan dari DOS, yaitu tidak dapat memformat ulang justifikasi baris apabila masih diketik atau dihapus. Jadi DOS harus, jadi untuk memformat justifikasi baris harus setelah selesai penulisan paragraf. Walaupun begitu, terdapat perintah untuk dapat memformat ulang seluruh dokumen yang telah selesai diedit. Lanjut. Oke, selanjutnya Android. Lanjut. Proses terbentuknya Android. Android didirikan di Palo Alto, California pada bulan Oktober 2003 oleh 4 orang pendirinya, yaitu Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Pada pertama kali dirilis, Android ditargetkan untuk dapat dipergunakan dalam perangkat kamera digital. Namun, dikarenakan pasar peminat kamera tidak terlalu besar, target Android bergeser ketika melihat peluang yang lebih besar terdapat pada perangkat ponsel, yaitu smartphone. Jadilah Android sebagai pesaing Symbian dan Windows Mobile yang kala itu menjadi pemain pasar utama. Kala itu belum ada iPhone. Meskipun para pendiri Android merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam dunia teknologi, Android pada awalnya dioperasikan secara sembunyi-sembunyi karena suatu alasan. Pada saat itu, perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam pencarian dana dari para investor. Akhirnya, ada seorang sahabat dari Andy Rubin yang memberikan dana sebesar $10.000 kepada dari orang yang bernama Steve Perlman. Pada tanggal 17 Agustus 2005, Google mengakuisisi Android dengan mahar $50 juta, menjadikannya sebagai anak perusahaan dari Google. Para pendiri Android dijadikan sebagai karyawan daripada Google. Pada tanggal 22 Oktober 2008, ponsel komersial Android pertama diluncurkan dengan nama HTC Dream. Sejak 2010, Google meluncurkan ponsel pintar seri Nexus One. Hingga sekarang telah terdapat 17 seri dari Android, dan yang terbaru adalah Android 10, dan akan terus berkembang sesuai perkembangan teknologi. Selanjutnya, keunggulan sistem operasi Android. Pertama, open source atau sistem terbuka. Kita bebas melakukan apa saja terhadap sistem ini, menambahkan, menghapus, mengupdate sistem sesuai keinginan tanpa perlu takut terkena UU Hak Cipta. 2, dikembangkan oleh banyak perusahaan. Karena berbasis sistem terbuka, banyak sekali perusahaan yang menciptakan berbagai macam aplikasi, sehingga menjadikan Android sebagai OS mobile dengan aplikasi yang paling beragam. Ketiga, user dapat mengembangkan aplikasi. Tidak hanya perusahaan besar saja, namun para user juga bisa berkreasi dalam pengembangan aplikasi, bahkan hanya bermodalkan dengan bahasa pemrograman Java. 4, dapat dipakai di berbagai media. Tidak hanya di smartphone, kini Android banyak kita jumpai di berbagai media. Contohnya, ada di Smart TV, dan juga di sistem operasi mobil, dan juga lain sebagainya. Kelima, pemakaiannya yang mudah. Android merupakan salah satu sistem operasi yang cukup mudah dalam dioperasikannya, karena kita sudah terbiasa. Keenam, dapat dijalankan di berbagai spesifik hardware. Hampir semua spesifik hardware, mulai dari yang low-end hingga high-end, bisa mengoperasikan sistem operasi Android ini. Oke. Lalu selanjutnya kompatibilitas Android. Lanjut. Kompatibilitas Android itu terbagi menjadi 2 jenis.
Yang pertama, kompatibilitas perangkat, dan yang kedua, kompatibilitas aplikasi. Android itu sendiri berbasis project open source. Jadi, setiap produsen dapat membuat perangkat yang menjalankan sistem operasi Android. Akan tetapi, perangkat dinyatakan kompatibel dengan Android hanya saja jika perangkat tersebut menjalankan dengan benar aplikasi yang tertulis untuk lingkungan eksekusi Android. Detail persis tentang lingkungan eksekusi Android ditentukan oleh program kompatibilitas Android, dan setiap perangkat harus lulus Compatibility Test Suite atau CTS agar dianggap kompatibel. Akan tetapi, ada yang perlu dipertimbangkan, apakah aplikasi kompatibel dengan setiap konfigurasi perangkat yang potensial. Karena Android berjalan di berbagai konfigurasi perangkat, beberapa fitur tidak tersedia di semua perangkat. Lalu untuk interface antarmuka pengguna Android didasarkan pada metode direct manipulation atau manipulasi langsung, menggunakan sentuhan yang berupa tindakan di dunia nyata. Misalnya seperti swiping, menggesek, tapping, mengetik, dan pinching, mencubit untuk memanipulasi objek di layar. Lalu ketika dihidupkan, perangkat Android akan memuat layar home, yakni navigasi utama dan pusat informasi pada perangkat, serupa dengan desktop pada komputer pribadi. Layar depan Android biasanya terdiri dari ikon aplikasi dan widget ikon aplikasi yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi terkait, sedangkan widget menampilkan konten secara langsung dan diperbarui secara otomatis. Contohnya itu kayak cuaca dan lain-lain. Di bagian atas layar terdapat status bar yang menampilkan informasi tentang perangkat dan konektivitasnya. Status bar ini bisa ditarik ke bawah untuk membuka layar notifikasi yang menampilkan informasi penting atau pembaruan aplikasi, misalnya seperti email atau SMS yang masuk, dengan cara tidak mengganggu kegiatan pengguna pada perangkat. Pada versi awal Android ini, notifikasi ini bisa digunakan untuk membuka aplikasi yang relevan. Namun setelah diperbarui, fungsi ini semakin disempurnakan. Misalnya kemampuan untuk memanggil kembali nomor telepon dari notifikasi panggilan tak terjawab tanpa harus membuka aplikasi utama. Ya, sekian. Pertanyaan pertama, MS-DOS merupakan permintaan dari IBM pada tahun C. 1981. Yang kedua, perusahaan manakah yang membuat MS-DOS? Seperti yang dijelaskan tadi, di slide pertama, perusahaan yang membuat MS-DOS pertama kali adalah ASPC. Ketiga, sebelum ditujukan untuk smartphone, Android awalnya ditujukan untuk operasi sistem. C. Kamera digital. Yang keempat, metode interface pada Android didasarkan pada semuanya benar, D. Dan yang kelima, kompatibilitas setiap perangkat harus lulus apa? Itu jawabannya A, Compatibility Test Suite. Oke.